Keluarga, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus jangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri, memuliakan namanya. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian, supaya dalam suka kami menemukan penghiburan dan kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Dipersilakan duduk. Lukas 23 ayat 16 sampai dengan 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?"
Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih besar, kasihku padamu semakin besar. Lukas 23 ayat 32 sampai dengan 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami anak-anak-Mu berkumpul
bersama untuk mendengarkan kebenaran yang telah Engkau nyatakan dalam Alkitab. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kebenaran di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dari dalam pembacaan firman Tuhan terangkat satu tema perenungan. Jalan salib adalah ketika Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, di dalam perjamuan kudus itu ada pesan penderitaan Kristus yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Bahkan kita melihat Yesus sendiri sudah sangat lelah memikul salibnya. Tetapi di sini ia sementara berjuang. Sementara berjuang, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mengalahkan dirinya sendiri. Artinya Yesus berjuang memenangkan saudara dan saya, berjuang menyelamatkan, mengampuni saudara dan saya, Bapak Ibu. Apakah saudara dan saya sanggup memikul salib Yesus? Apakah saudara dan saya bersedia seperti yang terjadi di dalam pembacaan saat ini? Kita melihat bagaimana Simon dari Kirene, ia memikul salib itu tanpa ia meminta. Tetapi situasi dan kondisi itulah yang mengharuskan Simon dari Kirene
memikul salib ini. Situasi dan kondisi saat itu juga membuat para perempuan sangat menangis dan meratapi perjalanan Yesus memikul salibnya. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Kristus, apakah arti semua ini? Yang pasti Bapak Ibu, pertama-tama Yesus menerima memikul salibnya adalah terutama untuk memenangkan saudara dan saya dari dosa. Yesus memikul salibnya untuk mengalahkan dirinya sendiri, agar saudara dan saya dapat melihat kesempurnaan karya penyelamatan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Perjalanan salib Yesus menginginkan bahwa saudara dan saya harus bisa juga menjalani jalan pertobatan, jalan untuk memilih salib Yesus, suka atau tidak suka. Seperti Simon Petrus, Simon dari Kirene, Petrus, perempuan-perempuan yang menangisi, orang-orang yang menyakiti dan menyangkali Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Kristus, justru kepada mereka semua itu, mungkin juga saudara dan saya, Yesus menunjukkan kasih yang tulus. Yesus menunjukkan cinta kasih tanpa syarat. Yesus menunjukkan rela berkorban dan rela mengampuni tanpa batas kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya juga dapat beriman dengan tulus, yang kita mulai dari dalam diri kita. Kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Seorang suami harus sanggup memikul salibnya. Seorang istri harus sanggup juga memikul salibnya. Seorang ayah, seorang ibu, bahkan anak-anak. Terutama ketika anak-anak itu sudah mampu berdiri dan mengatakan ya dengan segenap hati. Tanpa diminta memikul salib Tuhan pun, ia harus bisa memikul salib itu. Para majelis jemaat, para pendeta, penatua dan diaken juga harus mampu memikul salib yang Yesus pikul. Artinya kita harus mampu mengalahkan diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita semua. Bagaimana kita melihat keinginan itu? Hanya di dalam cinta kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu ketika saat ini perjamuan kudus itu dihadirkan di rumah masing-masing, disitulah setiap keluarga diingatkan untuk menyatakan kehidupan yang gumul juang. Orang tua harus berjuang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Anak-anak juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua. Saya sudah menjadi orang tua, dan saya hanya selalu minta sama anak saya, apalagi kalau ia sudah
Sidi. Saya katakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan yang terbaik untuk orang tuamu. Karena tidak mungkin seorang anak sanggup memberikan yang terbaik kepada orang tuanya kalau ia sendiri tidak sanggup memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salib Tuhan, atau ketika Yesus berjuang mengalahkan dirinya sendiri, artinya dia berjuang menyelamatkan manusia ini. Dia hanya menghendaki supaya pengajaran-pengajaran firman benar-benar kuat dalam hidup keluarga, anak-anak muda, dan juga kita orang tua, juga majelis jemaat. Mari kita menjadi Simon dari Kirene di zaman ini, bersedia memikul salib tanpa mengeluh. Salib membawa Simon kepada Tuhan Yesus. Salib menuntun Simon berjalan di belakang Tuhan Yesus. Salib memampukan Simon melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Simonlah yang dipilih Tuhan tanpa kita sadari. Walaupun saat itu orang memilih Simon untuk memikul salib, tetapi saya percaya itu keinginan Tuhan agar supaya Simon dari Kirene ini memikul salib Kristus. Saliblah juga yang merubah total kehidupan Simon dan kaum keluarganya menjadi orang-orang yang taat dan setia. Bisa kita lihat di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Roma pasal 16 ayatnya yang ke-13. Demikian juga para perempuan yang menangisi Yesus itu menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa tidak semua orang saat itu membenci Tuhan. Tidak semua orang saat itu membenci dan sangat tidak menerima Kristus. Apalagi mereka tahu siapa Yesus di dalam karyanya. Yesus tidak pernah mengasihani dirinya sendiri, tetapi ia selalu memikirkan banyak kebaikan. Ia bersedia memikul salib itu agar supaya dunia atau orang yang beriman kepadanya masuk dalam areal pertobatan. Bahkan di sangat menderita sekalipun, setiap orang yang beriman tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa selalu ada masa depan yang baik bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang tidak memilih jalan kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, di perjamuan kudus ini, lambang roti dan anggur yang sebentar menjadi bahagian saudara dan saya, renungkanlah betapa Tuhan Yesus mengasihimu. Jalanlah di jalan yang Ia lalui. Lakukanlah segala sesuatu yang Ia kehendaki. Ini firman untuk kita. Kiranya firman ini menjadi berkat yang baik bagi kehidupan keluarga kita, persekutuan kita,
dan harapan-harapan kita. Haleluya. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus ini yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita semua, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya melalui perjamuan kudus ini. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekutuan Tuhan dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juga sebagai juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan-perbuatan kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Kristus Yesus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu
dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur orang berduka. Engkau membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, rasul-rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Allah Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini, yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolak menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sujud, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Disilahkan sidang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, dengarkanlah pengarahan hati, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sampaikan salam damai sejahtera kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandang dan lihatlah roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Pandang dan lihatlah, cawan minuman yang kita pakai mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingatlah dan percayalah, darah Kristus yang telah tercurah di atas bukit Golgota untuk ampunan segala dosa-dosa kita. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat darinya. Jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan. Sampul perjamuan kudus dan semua persembahan dapat dimasukkan ke kotak yang telah tersedia. Kita akan mengawalinya dengan membaca Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 secara berbalasan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 2. Agar aku selamat
Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa ketika kami mengingat rayakan perjamuan kudus ini, kami harus mampu mengoreksi diri kami. Sudahkah kami memberi yang terbaik kepada-Mu? Sudahkah kami sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib? Biarlah jalan salib yang Engkau lalui Tuhan juga menjadi bahagian kami, agar supaya apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, kami dapat melakukannya. Ketika Engkau melihat kami belum maksimal melakukannya, ampunilah kami ya Bapa. Ampuni kami Yesus. Hamba berdoa untuk setiap keluarga anak-anak, terutama di jemaat GBIB Immanuel Bubutan Surabaya ini. Berkatilah setiap bapa rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak-anak. Berkatilah seluruh tanggung jawab mereka. Jawablah apa yang menjadi harapan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk majelis jemaat, para presbiter. Kami berdoa untuk pendeta dan kaum keluarga, penatua diaken dan kaum keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk unit-unit misioner bersama kaum keluarga mereka, baik pelkat komisi maupun panitia. Mari Tuhan, Kau peliharakan kami dan mampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan di dalam kondisi dunia atau Indonesia saat ini. Kami sangat menangis dan meratap, tapi kami percaya bahwa salib yang kami pikul ini sungguh-sungguh Tuhan memampukannya kami memikul. Pakailah kami juga seperti Simon dari Kirene ini Tuhan. Mampukan kami memikul salib kami yang kami jabarkan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami, terutama di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kami angkat hati berdoa bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Mari Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang Kau tambahkan setahun usia pribadi rumah tangga, bersama-sama dengan sukacita yang mereka rasakan. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia di dalam perbedaan yang ada. Jadikan kami satu hati memberi yang terbaik kepada Indonesia, khususnya saat ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Jangan keraskan hati kami Tuhan, sebab yang terbaik kami berikan dalam semua arahan dan nasihat itu akan menjadi berkat yang baik juga untuk kami, terutama Indonesia, khususnya kami yang ada di Jawa Timur ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang berduka, kuatkan dan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk ekonomi jemaat. Tuhan jangan tinggalkan. Biarlah dengan kuasa-Mu sendiri mereka mampu mengelola ekonomi dalam situasi ini. Berbagi kasih, juga di dalamnya berbagi untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Kembalikanlah limpah berkat di dalam lumbung setiap jemaat. Terima kasih Tuhan.
Tuhan yang Maha Baik, sekali lagi kami berdoa untuk Jumat Agung ini. Roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus menjadi berkat-berkat yang luar biasa bagi kehidupan jemaat dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa yang kami serahkan kepada-Mu hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Juru Selamat sumber hidup yang senantiasa tidak meninggalkan kami, bahkan apapun yang kami berikan pada keluarga kami dan juga bagi Tuhan, terutama melalui persembahan syukur yang boleh kami berikan. Sekali lagi kami percaya Tuhan berkenan memberkati dan mengembalikannya limpah-limpah berkat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ke kami selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, mohon perhatiannya untuk penekanan warta jemaat berikut ini. Pemberitahuan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Surabaya yang telah melakukan ibadah hari doa GPIB dan Kamis Putih di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Paskah dilaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan live streaming pada pukul 05.00 WIB sampai dengan selesai. Ibadah keluarga setiap hari Rabu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada pukul 19.00 WIB. Tata ibadah akan di-share lewat grup PA. Untuk khotbah ibadah akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helena melalui video streaming. Himbauan COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat bahwa sesuai surat majelis sinode tentang virus corona, maka ditegaskan bahwa gereja menyiapkan antis atau cairan pembersih tangan di depan gereja. Seluruh presbiter tidak bersentuhan, hanya memberi salam dengan sikap menyilangkan tangan satu dengan yang lain. Hidup bersih, menjaga stamina dan istirahat yang cukup. Memberi salam tanpa bersentuhan. Hal ini dimaknai dengan bijaksana di situasi saat ini. Majelis yang bertugas atau yang menghitung kolekte harus memakai masker dan sarung tangan. Untuk seluruh kegiatan yang sudah terencana sebelumnya di warta jemaat dapat dilihat di website dan Instagram GPIB Immanuel Surabaya serta Facebook GPIB Immanuel Surabaya. Bapak Ibu jemaat GPIB Immanuel Surabaya yang dikasihi Tuhan, kewajiban kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di Gereja Immanuel dan Zaitun selama jam kerja, yaitu pukul 08.00 sampai 13.00 WIB, dan juga dapat ditransfer ke rekening GPIB Immanuel Surabaya Bank Mandiri dengan nomor rekening 14091027657 seperti yang tertera di bawah ini.
Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan, disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Ada penghiburan dan penguatan yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan di tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesesakan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya.